Nah, kami berdua akan menjelaskan tentang kelompok sosial dengan mata kuliah Sosiologi Sosial dan Antropologi. Kami dari jurusan S1 Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, jadi untuk dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Universitas Bengkulu adalah Dr. Ilham Abdullah MPD. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang kelompok sosial, mari simak video berikut ini. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan dibahas. Nah, ada beberapa yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, ada kelompok sosial vs kelas sosial. Yang ketiga, ada proses terbentuknya kelompok sosial. Yang keempat, ada macam-macam kelompok sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Selanjutnya klasifikasi kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, dan yang terakhir nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian kelompok sosial. Nah, jadi teman-teman, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, kelompok sosial bertujuan mewujudkan peranan-peranan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Nah, jadi bisa disimpulkan kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Baiklah, selanjutnya ada kelompok sosial vs kelas sosial. Nah, jadi yang dimaksud dengan kelompok sosial berbeda dengan kelas sosial itu jika kelompok sosial terbentuk secara alami karena adanya ikatan, perasaan, dan kebutuhan. Nah, sedangkan kelas sosial itu tercipta karena adanya perbedaan. Nah, tingkatan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi kelas sosial pada umumnya muncul karena adanya pihak yang menganggap dirinya atau kelompoknya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Baiklah, langsung saja yang ketiga itu ada proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu ada beberapa faktor yang membentuknya. Yang pertama itu ada dorongan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua itu ada dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Nah, dan yang terakhir itu ada dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, jadi prosesnya terbentuknya kelompok sosial ini ada dari beberapa faktor tersebut. Baiklah, singkat penjelasan, langsung saja yang keempat, yaitu macam-macam kelompok sosial. Nah, yang pertama itu ada kelompok sosial berdasarkan proses terbentuknya. Nah, di sini ada beberapa kelompok juga. Pertama, kelompok semu, di mana maksudnya yaitu kerumunan, massa, publik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok nyata seperti kelompok statistis, masyarakat khusus, dan asosiasi. Nah, dan selanjutnya ada kelompok sosial berdasarkan ikatan keluarga. Nah, di mana merupakan seperti etnis, bangsa, masyarakat, paguyuban, patembayan, komunitas, dan organisasi sosial. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh teman saya, Selvi Dona Putri, yang akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yang kelima, klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan atas cara terbentuknya seperti kelompok semu dan kelompok nyata. Yang kedua, berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya, seperti kelompok primer atau hubungan cenderung informal, dan kelompok sekunder atau hubungan cenderung formal. Yang ketiga, berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya, seperti paguyuban dan patembayan. Yang keempat, berdasarkan pencapaian tujuannya, seperti kelompok formal atau mempunyai aturan sendiri, dan kelompok informal atau memiliki tujuan bersama namun tidak resmi. Yang keenam, syarat-syarat kelompok sosial. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Adanya interaksi antar anggota. Adanya kelompok sosial untuk mewadahi interaksi anggotanya. Sebuah kelompok yang tidak memiliki interaksi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok, melainkan hanya kumpulan individu. Yang kedua, interdependent. Interdependent adalah
anggota satu dengan lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. Yang ketiga, kesadaran. Kesadaran adalah setiap anggota memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, adanya kesamaan. Adanya kesamaan baik itu nasib, penderitaan, daerah, profesi, dan lainnya dapat mempererat ikatan antar anggota. Yang kelima, rasa menjadi bagian. Artinya, perasaan dan persepsi ini harus dimiliki oleh anggota dari kelompok sosial. Dengan merasa menjadi bagian kelompok, seseorang dapat merasakan manfaat adanya kelompok sosial. Yang keenam, struktur. Artinya, adanya struktur dan menuntun anggota untuk melaksanakan peran dan tugasnya sesuai bagian dari kelompok sehingga keberadaan kelompok sosial dapat dirasakan. Yang ketujuh, mempunyai sistem dan terus menjalankan proses berkembang. 7. Ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial terbagi menjadi 6, yaitu 1. Adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan yang lainnya. 2. Adanya pembagian tugas ataupun penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok. 3. Adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. 4. Terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota. 5. Kepentingan berjalan dan berproses. 6. Ditemukannya pergerakan yang dinamis dalam aktivitasnya. Dan yang terakhir, ada nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok sosial membentuk kebiasaan dan kekhasan di dalamnya. Hal ini terjadi dalam semua hal, termasuk nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh kelompok sosial tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok sosial diharuskan untuk sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalamnya.